Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan, yaitunya Ibu Rahmadani Fitri SPD MPD, dan kepada semua teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Nur Adila Suwanto dengan NIM 21031028, dan Nur Fazlin dengan NIM 21031029. Akan menyampaikan materi terkait jaringan tumbuhan. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu jaringan meristem. Karakteristik jaringan meristem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang terdiri atas sel yang dapat membelah dengan cepat, membentuk sel-sel baru, misalnya pada ujung tangkai daun, bunga, dan akar. Jaringan meristem sering juga disebut jaringan yang aktif membelah. Sel-sel pada jaringan meristem mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus untuk menambah sel tubuh pada tumbuhan. Macam-macam jaringan meristem. Meristem berdasarkan asalnya atau cara pembentukannya. Berdasarkan asalnya, meristem terbagi menjadi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Jaringan meristem primer terdapat di ujung akar dan ujung batang. Selanjutnya yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder adalah meristem yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik atau sel yang aktif membelah kembali. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipi atau prisma dan memiliki vakula yang besar di bagian tengahnya. Contohnya adalah kambium pembuluh dan kambium gabus. Kemudian jaringan meristem berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, meristem dibedakan menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal terletak pada titik tumbuh primer, yakni di ujung pucuk utama, ujung batang, dan ujung akar. Meristem apikal berbentuk kubah yang dibentuk oleh sel-sel yang membelah pada ujung tunas atau kuncup. Kemudian meristem interkalar. Meristem interkalar atau jaringan meristem antara adalah jaringan meristem yang terletak di antara jaringan-jaringan dewasa. Misalnya seperti jaringan pada pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting. Selain itu, jaringan meristem interkalar juga dapat ditemukan pada batang rumput-rumputan. Kemudian meristem lateral. Meristem lateral atau juga disebut meristem samping adalah jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ. Contohnya kambium dan kambium gabus. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman. Materi selanjutnya yaitu fungsi meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Fungsi jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal atau juga disebut jaringan meristem ujung adalah jaringan meristem yang terletak di ujung-ujung tanaman seperti pucuk atau pokok batang dan cabang, maupun ujung-ujung akar. Fungsi jaringan meristem satu ini adalah sebagai jaringan penunjang pertumbuhan tinggi tanaman, penyebaran kanopi cabang dan ranting, serta jaringan yang dapat memperpanjang jangkauan penyerapan akar. Jaringan meristem apikal memiliki sel-sel yang terus untuk tumbuh memanjang. Adapun pertumbuhan memanjang
yang diakibatkan oleh aktivitas jaringan meristem apikal lazim disebut pertumbuhan primer. Oleh karena itu, jaringan yang dibentuk oleh meristem apikal ini juga sering disebut jaringan primer. Meristem apikal yang berada pada ujung akar memungkinkan akar untuk menghasilkan sel-sel baru agar akar tanaman semakin panjang, sehingga bisa menembus tanah dan memperoleh air dan mineral yang dibutuhkan dari dalam tanah. Meristem apikal merupakan daerah pusat pembelahan sel yang akan menghasilkan sel-sel meristem primer untuk menggantikan sel-sel tudung akar yang tanggal. Meristem apikal yang terdapat di ujung batang memungkinkan dihasilkannya sel-sel pembentuk daun. Kemudian fungsi dari jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar atau jaringan meristem antara adalah jaringan meristem yang terletak di antara jaringan-jaringan dewasa. Misalnya seperti jaringan pada pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting. Selain itu, jaringan meristem interkalar juga dapat ditemukan pada batang rumput-rumputan. Adapun fungsi jaringan meristem ini pada tumbuhan adalah sebagai jaringan yang menopang pertumbuhan tinggi tanaman karena memiliki pertumbuhan memanjang lebih cepat seiring pertumbuhan meristem apikal dari dua ujung tanaman. Selanjutnya yaitu fungsi jaringan meristem lateral. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral yang menuju arah samping memungkinkan tumbuh besarnya akar dan batang tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral lazim disebut pertumbuhan sekunder. Oleh karena itu, jaringan ini pun kerap disebut jaringan sekunder. Selanjutnya yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Macam-macam jaringan dewasa yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung adalah jaringan yang melindungi bagian dalam tumbuhan dari lingkungan luar. Jaringan pelindung tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis adalah jaringan yang menyelimuti seluruh bagian tumbuhan atau dapat dikatakan sebagai kulit luar tumbuhan. Epidermis tersusun atas sel-sel yang sangat rapat tanpa adanya ruang antar sel. Hal ini memungkinkan jaringan epidermis untuk melindungi tumbuhan dari kehilangan air dan juga cedera fisik yang ditemukan oleh lingkungan dari luar. Jaringan gabus adalah jaringan yang terbentuk apabila jaringan epidermis rusak. Jika jaringan epidermis rusak, jaringan gabus akan segera terbentuk untuk menutupi dan melindungi bagian dalam dari tumbuhan. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pembentuk tumbuh-tumbuhan. Jaringan parenkim memiliki sel-sel bulat yang berdinding tipis dan terdapat di semua bagian tumbuhan. Sel-sel pada jaringan parenkim tidak terspesialisasi sehingga dapat beradaptasi fungsinya sesuai dengan tempat di mana jaringan tersebut berada. Oleh karenanya, jaringan parenkim memiliki banyak fungsi. Jaringan parenkim udara tersusun atas sel-sel yang renggang sehingga terdapat banyak ruang antar sel. Ruang antar sel inilah yang memungkinkan transport gas pada jaringan parenkim. Jaringan parenkim makanan dapat menyimpan cadangan makanan dalam plastida. Parenkim pengangkut berfungsi untuk transport zat pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu jaringan penguat. Jaringan penguat adalah jaringan yang berfungsi sebagai penopang tumbuh-tumbuhan. Jaringan penguat terdiri atas jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penguat tumbuhan yang ada sebelum terbentuknya jaringan kayu atau saat sel-sel masih aktif membelah. Kolenkim tersusun atas sel-sel panjang yang berdinding tebal. Dinding selnya terbentuk dari pektin dan selulosa. Karena terdapat pada jaringan meristem, jaringan kolenkim memiliki sel yang padat tanpa ruang antar sel karena masih terus berkembang. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat tumbuhan yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah berhenti membelah atau jaringan dewasa. Sklerenkim tersusun atas sel-sel mati berdinding tebal yang terbentuk dari lignin atau sel kayu. Sel-sel sklerenkim bersifat sangat kaku dan ditemukan pada kulit kayu ataupun batang kayu dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis yang sangat diperlukan oleh tumbuhan. Jaringan ini memiliki dua pembuluh, yaitu pembuluh xilem dan floem.
Xilem adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengantarkan air dan mineral yang diserap dari akar naik ke daun dan bagian tumbuhan lainnya. Floem adalah pembuluh yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sel-sel penyusun floem berbentuk panjang dan berlubang-lubang, saling berhimpit menyerupai serat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fazlin. Kepada Nur Fazlin, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yaitu jaringan dasar atau parenkim. Yang pertama, karakteristik jaringan parenkim. 1. Sel berbentuk segi 6. Yang kedua, terdapat banyak vakuola. Yang ketiga, berdinding sel tipis. Yang keempat, ukuran sel besar dan hidup. Yang kelima, banyak terdapat ruang di antara sel. Yang keenam, dapat membelah secara meristematik dan secara embrional. Yang kedua, yaitu tentang fungsi jaringan parenkim. Yang pertama, sebagai jaringan menyimpan makanan cadangan, sebagai tempat melakukan proses pembuatan zat makanan, dapat melakukan proses pengangkutan, mampu melakukan proses pernafasan karena banyaknya ruang antar sel, dapat sebagai jaringan penyimpan air karena vakuola sel yang besar pada seropita atau sukulen, sel besar, dinding tipis, sitoplasma seperti selaput tipis, tanpa atau sedikit kloroplas, dan vakula besar. Dapat berfungsi sebagai jaringan penguat karena sifatnya yang turgosen dan telah mengalami lignifikasi di daerah silam dan sekunder. Selanjutnya, struktur jaringan parenkim. Struktur internal parenkim beragam yang sesuai dengan fungsinya. Contohnya, sel parenkim yang berperan dalam fotosintesis dengan mengandung kloroplas dan membentuk jaringan kolerenkim. Sel parenkim berperan dalam penyimpanan makanan berupa 1. Larutan vakuola, berfungsi gula terlarut dan senyawa nitrogen dalam akar beta vulgaris. Yang kedua, cairan dalam plasma, protein dan minyak dapat endosperma biji Ricinus communis. Dan yang ketiga, keritasi, pati dalam endosperm, ketiledon, umbi, dan buah. Sel parenkim berfungsi untuk menyimpan air seperti tumbuhan. Banyak sel parenkim yang mengandung tanin dan vakuolanya. Selanjutnya, bentuk-bentuk sel parenkim. 1. Prismatik atau silindar parenkim memanjang terdapat dalam daun Palisade mesofil dikotil. Yang kedua, bercabang-cabang, misalnya bintang parenkim atau actinankim sp daun cana mesofil. Yang ketiga, parenkim dengan ruang yang besar antara sel, misalnya parenkim pada air mengungkung alat. Dan yang keempat, parenkim dengan bentuk tidak teratur dan banyak ruang antar sel ditemukan dalam mesofil daun atau parenkim spon atau busa. Selanjutnya, pengelompokan jaringan parenkim. Yang pertama, berdasarkan bentuk selnya. 1. Parenkim palisade. Parenkim pagar atau palisade merupakan suatu parenkim yang merupakan tempat dalam fotosintesis utama, serta juga sel-sel memanjang yang terdapat di daun tepat pada bawah jaringan epidermis, disebabkan karena banyak mengandung klorofil daripada suatu jaringan lainnya. Bentuk jaringan palisade ini terbentuk bulat, memanjang, ataupun lonjong, yang berjajar layaknya tiang atau pagar, serta dalam parenkim palisade tersebut juga terdapat sel klorofil atau zat hijau daun. Parenkim pagar tersebut berfungsi ialah sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, parenkim bunga karang. Parenkim bunga karang atau jaringan spon merupakan suatu lapisan sel yang acak atau tidak teratur. Banyak rongga udara dan juga letaknya berada di bawah lapisan jaringan tiang. Pada bunga karang itu terdapat klorofil namun jumlahnya kecil atau tidak seperti palisade. Parenkim bunga karang tersebut berfungsi ialah sebagai tempat fotosintesis. Yang ketiga yaitu parenkim bintang. Parenkim bintang mempunyai bentuk yang mirip dengan bintang karena bentuknya itu bersegi 5, menjuntai atau juga lebih, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Yang keempat yaitu parenkim lipatan. Parenkim lipatan ini terdapat pada pinus serta juga padi. Parenkim ini mempunyai bentuk yang berlipat ke arah dalam dan juga di dalamnya banyak mengandung kloroplas.
Yang kedua yaitu berdasarkan fungsinya. 1. Parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut ini adalah terdiri atas sel-sel yang memanjang dengan letak menurut arah pada pengangkutannya. Contohnya pada silem dan juga floem, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu parenkim penutup luka. Parenkim penutup luka merupakan parenkim yang bersifat meristematik karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Parenkim penutup luka disebut juga velogen atau cambium gabus. Yang ketiga, parenkim air. Parenkim air merupakan parenkim yang mampu menyimpan air, berdinding sel tipis dengan vakuola besar yang berisi cairan agak berlendir. Parenkim air ini terdapat pada tanaman epifit dan tanaman xerofit. Yang keempat yaitu parenkim asimilasi, merupakan parenkim yang dapat melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Parenkim asimilasi ini terdapat pada bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau. Lantaran mengandung klorofil, maka parenkim jenis ini disebut juga klorenkim. Yang kelima yaitu parenkim penimbun. Parenkim penimbun ini adalah sel parenkim ini dapat menyimpan cadangan makanan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola, bentuk partikel padat atau cairan di dalam sitoplasma. Biasanya terletak di bagian dalam tubuh, misalnya pada empulur batang, umbi akar, umbi lapis, akar rimpang atau rizoma atau biji. Yang keenam yaitu parenkim penyimpan udara. Parenkim penyimpan udara merupakan parenkim yang mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Parenkim udara disebut juga aerenkim. Parenkim udara terdapat pada alat yang mengapung tumbuhan hidrofit seperti eceng gondok. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.